Kemudian yang kita sampaikan sekalipun SMA, kalau kita membaca, Iya. kita membaca terus-menerus, kita mengikuti, kita mendengar, insya Allah kita akan bisa. Kita membaca, kita banyak tahu. Banyak tahu. Iya. Jeda waktunya idealnya banyak asumsi, banyak estimasi, banyak yang idealnya kan kalau seorang politisi ini kalau sudah kalah untuk bangkit kembali ini susah. Podcast OAC, obrolan asik bersama siswa SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Skansa, jumpa lagi bersama kami di podcast OAC, obrolan asik bersama siswa SMK. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu dari DPRD Provinsi Sumatera Barat. Yaitu selamat datang kepada Bapak Haji Zuldafri Dharma SH, itu selaku Komisi 1 di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa. Iya, iya Pak. Skansa SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Iya, di podcast OAC. Iya. OAC. Iya Pak. Obrolan asik bersama siswa SMK. Obrolan asik bersama SMK 1 Batu Sangkar. Dan ini adalah merupakan kerinduan kita. Iya. Nah, merupakan kerinduan kita selama ini untuk bisa berbagi melalui podcast. Baik, terima kasih, silakan. Iya. Oke, kita mulai untuk perbincangan kita yang pertama, yaitu bagaimana perjalanan karir Bapak itu bisa sampai seperti sekarang ini, Pak. Baik, mungkin langsung saja kalau terkait dengan karir politik. Ini memang perlu disadari dan dihayati oleh para siswa di SMK Negeri 1 Batu Sangkar. Barangkali Zuldafri Dharma sebagai politisi yang karirnya dan mungkin berbeda dengan politisi-politisi lain. Nah, apa yang membedakan, Pak? Nah, yang membedakan tersebut barangkali mayoritas. Mayoritas mungkin dari kawan-kawan, dari sahabat, bahkan barangkali masyarakat tanah datar, tidak ada satupun mungkin yang akan menduga. Tidak ada satupun yang akan menduga seorang Zuldafri Dharma bisa jadi anggota DPRD, bisa jadi ketua DPRD, wakil bupati, dan hari ini anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Luar biasa. Yang pertama mungkin yang ini, dan ini kan jalan hidup. Iya. Jalan hidup diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita laluilah sehingga endingnya sampai di sini. Skenario ya Pak yang sudah dibikinkan oleh Tuhan. Skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya menjalani ya Pak. Kalau dikaitkan dengan latar belakang. Dikaitkan dengan latar belakang seorang Zuldafri Dharma tersebut, mungkin beliau pengalaman organisasinya melalui ketua musola, ketua masjid, ketua pemuda untuk tingkat nagari, ketua pemuda, dan kemudian setelah agak sedikit beranjak dewasa mungkin bergaulnya di pasar, aktivitasnya banyak di terminal. Nah, mungkin berarti proses memang dari bawah dulu ya Pak, nggak langsung instan gitu ya Pak? Ya, prosesnya memang dari bawah sekali. Iya. Bahkan dari titik yang paling rendah lagi. Iya. Dari titik paling rendah. Dan inilah proses yang kita lalui. Nah, tadi kita sampaikan kepada siswa. Di saat anak-anak telah menentukan pilihan karirnya, dan itu harus disesuaikan juga kan, nggak bisa kita paksakan. Iya. Nah, sesuaikan dengan pilihan karir kita, sesuaikan dengan, dan kita harus paham dulu siapa sih kita sebenarnya, sejauh mana sih potensi yang kita passion kita. Nah, passion. Passion. Nah, oleh karena itu mungkin Zuldafri Dharma sekalipun mainnya di pasar, bergaulnya di terminal, aktivitasnya dengan masyarakat bawah. Namun demikian, Zuldafri Dharma
dalam satu hari, di samping ritual kita sebagai umat Muslim, dalam satu hari Zulkifli Dharma pasti menyisihkan waktu untuk membaca. Membaca itu dari tidak dulu. dilupakan. Tidak pernah dilupakan dari dulu. Dan Zulkifli Dharma bacaan medianya kita dari dulu mungkin medianya nasional. Nah, media nasional di saat itu kan kecanggihan teknologi bukan seperti hari ini. Iya, bukan sekarang. Dulu kita langganan koran ada media cetak. Ya. Koran. Dan Zulkifli Dharma korannya di saat sebelum menjadi anggota DPRD, korannya koran Sindo, Media Indonesia, dan itu seluruh lembaran dibaca. Oleh Zulkifli Dharma. Berarti menyisihkan waktu untuk membaca. Ya, yang pertama menyisihkan waktu. Nah, kemudian yang paling penting, kalau waktu kita sisihkan, kalau minat baca tidak terbangun, itu juga tidak akan bisa. Iya. Tapi yang penting dulu bagi anak-anak, yang penting menumbuhkan minat. Nah, itu yang paling penting sekali ya Pak. Menumbuhkan minat baca tidak sempurna hari ini kita jalani kalau kita belum membaca. Mengumpulkan niat ya Pak. Nah, ini yang harus kita bangun. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak kita. Tadi disampaikan seolah-olah tidak cukup, seolah-olah masih kurang banyak kalau hari ini kita belum baca. Iya. Nah, itulah bekal. Itulah bekal kita bisa mengimbangi. Seorang Zulkifli Dharma bisa mengimbangi bahasa kawan-kawan di DPRD karena membaca tadi. Iya. Orang kan sebelum Zulkifli Dharma dilantik menjadi ketua DPRD, itu politisi ini semuanya banyak yang berspekulasi. Memang bisa sih Zulkifli Dharma jadi ketua DPRD? Banyak sih spekulasi semuanya. Karena dikaitkan dengan latar belakang. Iya. Nah, background tadi ya Pak ya. Background tadi, dan kemudian di samping background Zulkifli Dharma juga kalau dulu sih juga mempunyai seorang yang memiliki temperamen yang agak sedikit berbeda juga dengan kawan-kawan yang lain. Nggak tinggi gitu. Nah, hari ini diberi amanah jadi ketua DPR. Nah, ini mungkin banyak yang berspekulasi. Nah, ya tadi kita katakan modalnya membaca, sehingga dari membaca kita bisa memahami aturan, bisa memahami mekanisme yang ada di lembaga legislatif. Nah, iya. Bahkan di dalam berbahasa, rapat-rapat internal, rapat paripurna, rapat macam-macam lah dengan melibatkan rapat gabungan bersama pemerintah daerah dan lain-lain. Bahasa Zulkifli Dharma kadang-kadang lebih akademik. Jauh lebih akademik dari kawan-kawan yang pernah mengikuti pendidikan karena itu yang tadi jauh membaca lebih tadi ya Pak ya. Membaca tadi. Nah, itulah yang jadi modal Zulkifli Dharma sampai hari ini. Barangkali itu sementara, atau mungkin dan kalau ada yang diapakan coba digali aja deh. Iya. Okay. Nah, kemudian tantangan Bapak itu dalam menjabat sekarang itu apa? Baik. Tantangan yang Bapak hadapi sekarang gitu. Ya, baik. Kalau tantangan selaku politisi, dan ini juga perlu kita tularkan kepada anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, jangan dianggap tantang itu bukan sekarang. Iya. Kita dimanapun, sedang dalam kondisi apapun, dimanapun, dan mau menuju karir sampai dimanapun, dan itu tantangan tersebut selalu ada. Sekalipun Zulkifli Dharma berdiri di sini, tantangan tetap ada. Jadi untuk melihat tantangan kita, sehingga tantangan jadi motivasi kita, hadirkan tantangan tersebut di dalam ingatan dan pikiran kita. Jangan jadikan itu beban. Jangan beban. Nah, mereka dihadiri, cuman kita tadi yang kita sampaikan tadi, kita terprovokasi untuk harus melewati tantangan. Untuk melewati tantangan inilah. Prosesnya begitu panjang tentunya ya Pak. Nah, kita harus lakukan apa? Kita harus temui siapa? Kita harus menyiapkan apa-apa saja. Solusinya bagaimana nantinya? Nah, benar. Sehingga tantangan ini
ya bisa kita lewati dengan indah itu, Iya. dengan indah tanpa mengecilkan pihak-pihak Pihak lain. manapun. Iya. Ya, benar. Berarti kita bersinar sesuai dengan cahaya kita, Ya, tanpa benar. meredupkan cahaya orang lain ya Pak ya. Meredupkan Iya, cahaya iya. orang lain. Nah, kalau tantangan bagi seorang Zulkifli Dharma tentu tidak akan bisa kita sebutkan satu persatu karena pertama kita berangkatnya dari titik paling rendah. Iya. Yang jadi support dan atau menjadi apa bagi kita, ya semua sih tahu gitu. Zulkifli Dharma kan bukan anak pejabat. Iya. Zulkifli Dharma kan bukan anak orang kaya. Nah, sinilah. Nah, itu yang kita manage, itu yang kita kelola sehingga menjadi kekuatan. Kita menjadi kekuatan karena sampai hari ini Zulkifli Dharma masih berprinsip. Prinsip kita tidak apa-apa dari sektor lain kita kekurangan, tapi kekayaan kita kaya hati, kita kaya jiwa, kita kaya persaudaraan. Kalau udah kaya kita persaudaraan, insya Allah mungkin kita jalani dengan baik. Nanti akan muncul tuntunan. Tuntunan akan datang dengan sendirinya kalau kita lalui dengan ikhlas. Nah, barangkali demikian. Kenapa sih seberani ini Bapak untuk terjun ke dunia politisi tentunya Pak gitu? Apa yang membawa Bapak bisa seberani itu? Oke. Tadi kan Bapak sampaikan media yang yang Bapak baca di media itu kan ada semua ada. Iya. Kalau kita ingin membaca konsen di bidang ekonomi, iya, juga mungkin kita akan jauh mendapatkan pemahaman bagaimana sih membangun ekonomi yang lebih baik. Iya. Kalau kita ingin membaca lebih konsen terhadap sosialitas kemasyarakatan, barangkali mungkin kita juga seperti itu. Kemudian bagi seorang Zulkifli Dharma menarik untuk mengikuti dinamika politik baik nasional, provinsi ataupun di daerah. Sehingga kalau sudah menarik kita mengikuti dinamika politik, ini kalau kita baca terus-menerus ini kita kolaborasikan, kita korelasikan dengan aktivitas sosial kita, sosial kemasyarakat kita, dan kita memahami strategi dan konsep politik ini kita gabungkan, kita kolaborasikan. Ini di dalam tubuh kita ini akan mengalir saja secara tanpa kita sadari, ini akan mengalir darah-darah politisi. Nah, darah-darah politisi akan mengalir. Nah, kalau sudah mengalir keinginan darah-darah politisi di tubuh kita, pasti kita ingin salurkan. Untuk menyalurkanlah semangat politisi tadi ranahnya DPRD, ranahnya bupati, wakil bupati, termasuk DPRD provinsi hari ini. Nah, itulah yang kita jalani gitu. Berarti Bapak ini salah satu seorang yang kritis, kemudian seorang yang ambisius. Bisa dibilang begitu juga, Pak? Ambisius mungkin enggak. Oh, tidak. Zulkifli Dharma seorang mempunyai ambisi yang tinggi lah. Iya. Cuman tidak ambisius. Iya. Karena Bapak menafsirkan kalau kita ambisius. Iya. Kadang-kadang kita menghalalkan semuanya. Iya. Tapi kalau kita hanya sebatas ambisi kita tinggi dalam konteks positif. Mungkin, nah, kita akan berpikir panjang, akan berpikir banyak untuk meredupkan kawan-kawan yang lain. Kali demikian. Nah, kan begitu banyak perjalanan Bapak itu mungkin mulai dari nol lah, dari bawah. Nah. Tentu apa hasil karya yang sudah Bapak hasilkan untuk sekarang ini gitu? Katanya Bapak ada sebuah buku atau beberapa buku. Itu bisa di-share ke Sobat Skansa. Baik, momen terakhir dan melalui diskusi dengan adik-adik kita telah melakukan pertimbangan yang sangat banyak dan detail. Kalau ini dituangkan, ini sangat unik dan menarik. Iya. Kalau dibaca oleh publik. Iya.
Karena di sana karena sampai hari ini masih banyak sih saksi hidup ya. di nagari, di kecamatan, bahkan kawan-kawan di kabupaten menjadi saksi hidup yang tahu persis. Perjalanan. Yang tahu persis latar belakang kebiasaan proses perjalanan seorang Zulda Fridharma. Iya. Dan itu unik. Nah, sehingga dibikin buku dan buku ini sudah mendapatkan lisensi secara nasional. Wih, luar biasa. Tinggal mengembangkan saja, sudah mendapat lisensi secara aturan lah. Aturan, iya. Sudah mendapatkan izin. Gitu. Izin terbit ya Pak. Izin terbit sudah iya. dapat. Nah, judul bukunya Surau, Lapau, dan Terminal. Wih. Jejak langkah Zulda Fridharma. Berarti di balik itu tersirat lah. Nah, itulah. Makna-makna tersendiri, suraunya bagaimana. Nah, itu dia. Jejak langkah Zulda Fridharma, Surau, Lapau, dan Terminal. Nah, itu judul buku kan, dan judul bukunya mungkin dan tidak mengada-ngada sih, dan memang itulah perjalanan Zulda Fridharma. Dan kemudian, berarti sudah tertuang di dalam buku itu, Pak? Udah. Okay. Ya, cuman ini lembaran aja ya, yang masih belum terlalu tebal, karena ini buku awal dan kita sama adik-adik pesankan karena kita ingin lakukan pelatihan UMKM di salah satu tempat. Iya. Nah, dalam kapasitas kita anggota DPRD. Nah, kalau bisa buku tersebut ada di saat itu ya. Ada di saat itu. Jadi masih sangat sederhana sih. Sangat sederhana hari. Cuman isinya yang penting ya Pak. Esensinya. Esensinya itu sama persis dengan perjalanan hidup Zulda Fridharma. Mana tahu bisa memotivasi sobat Skansa di luar sana ya Pak. Mudah-mudahan, amin. Setelah membaca buku dari Bapak. Iya. Nah, betul. Dan satu lagi mungkin dan kita selalu sampaikan. Yang menarik tersebut di 2016. Apa sih yang menarik 2016? 2016 tersebut Zulda Fridharma baru dilantik menjadi ketua DPRD Tanah Datar ya. Baru dilantik. Mobilnya baru. Mobil dinas sih. Iya. Mobil dinas baru Pajero. Mobil dinas baru keluar, jabatan baru belum cukup 2 tahun, 1 tahun 4 bulan. Setelah menjabat 1 tahun 4 bulan, fasilitas lengkap semua, rumah, kendaraan, macam-macam lah. Iya. Di saat itu ada kontestasi pemilihan kepala daerah. Iya. Pemilihan bupati dan wakil bupati. Seorang Zulda Fridharma mampu dan berani meninggalkan jabatan DPRD, maju sebagai calon wakil bupati Tanah Datar. Kalau kalah jadi tidak terpilih jadi wakil bupati, kita tidak bisa lagi kembali ke DPRD Tanah Datar. Luar biasa nih. Iya. Spekulasi yang luar biasa. Iya. Sehingga keluarga satu pun yang tidak setuju. Keluarga tidak setuju, kawan-kawan banyak yang mengingatkan, kenapa sih si Zulda Fridharma jabatan baru, kendaraan baru, kok beliau tinggalkan untuk maju hanya sebagai wakil. Iya. Di sinilah kita melakukan pendalaman bahwasanya selaku ketua DPRD kan sudah diatur. Iya. Kewenangannya hanya legislasi, budgeting, dan pengawasan. Iya. Kita ingin sih ada di posisi pemegang otoritas. Pemegang otoritas daerah. Untuk daerah. Iya. Nah, kalau pemegang otoritas di daerah, kekuatan kita jauh lebih banyak, jauh lebih kuat untuk memperhatikan sekolah, memperhatikan masyarakat, memperhatikan infrastruktur. Seluruhnya diperhatikan, seluruhnya kita diperhatikan. Jauh lebih leluasa kita kalau ada di eksekutif. Iya. Nah, sehingga kita putuskanlah maju sebagai calon wakil. Alhamdulillah ya Pak. Niat tadi kan? Iya. Niat tadi memang demi masyarakat dan daerah. Iya. Nah,
sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita terpilih. Nah terpilih itulah dijalani. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak lain sehingga Pak Bupati kita almarhum kan dan Iya. Al-Fatihah buat Iya. sehingga kita jadi Bupati Tanah Datar. Dan sebagaimana tadi disampaikan, kan anggota ketua 2 kali sampai wakil bupati hanya SMA. Hanya SMA. Dan kemudian itu yang kita sampaikan sekalipun SMA, kalau kita membaca, Iya. kita membaca terus menerus, kita mengikuti, kita mendengar, insya Allah kita akan bisa. Kita membaca, kita banyak tahu. Banyak tahu. Iya. Nah, itu aja modal. Itu modal. Barangkali demikian. Iya. Kemudian ketika itu kan tadi kita bahasnya telah menjadi wakil bupati. Habis itu kan Bapak jadi anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat. Ya. Itu gimana sih ceritanya, Pak? Oke. Dan jadi anggota DPRD ini kan bukan setelah jadi bupati kan bukan langsung. Iya. Bukan langsung. Iya. Setelah kita jadi bupati dan ikut lagi pemilihan Iya. kontestasi pemilihan Iya. kepala daerah, Iya. ikut lagi maju sebagai calon bupati. Bupati Tanah Datar. Nah, calon bupati Tanah Datar mungkin lah mandat untuk jadi bupati inilah mungkin Tuhan belum memberikan amanah, belum memberikan kepercayaan bagi kita untuk bupati Tanah Datar. Iya. Sehingga kita tidak terpilih Pak Eka Putra sama Eka Putra. Rici Aprian. Iya. Dan kita support Di tahun itu, iya. Dan komunikasi kita tidak pernah putus. Iya. Kan orang silaturahmi tetap terjalin. Sekalipun Iya. kita yang dikalahkan. Nah, iya. Nah, itu yang sportif ya, itu ya, Pak. Kita cerminkan Iya. seperti itu terus. Berkomunikasi, saling mengunjungi, sampaikan sumbang saran demi daerah. Iya, demi daerah. Demi daerah dan masyarakat Tanah Datar sekalipun kita di posisi yang dikalahkan. Iya. Gitu. Itu kan konsekuensi. Dan kita hormati hasil yang demikian. Nah, kemudian setelah kalah mungkin ya kan bukan langsung. Iya. Kita akhir dari jabatan seorang Zulkifli Dharma di Tanah Datar bulan Februari 2021. Dari 2021 sampai 2024 kemarin jeda waktu nih. Iya, jeda waktu. Ya, jeda waktunya idealnya banyak asumsi, banyak estimasi, banyak yang idealnya kan kalau seorang politisi ini kalau sudah kalah untuk bangkit kembali ini susah. Karena down atau? Karena ya macam-macam lah. Iya. Macam-macam lah. Karena kita sebagai politisi kalau kita tidak selalu optimis dan berprasangka baik sebagaimana kita sampaikan tadi, iya. Kadang-kadang kalau kita kalah banyak politisi yang gagal, banyak politisi yang tidak berhasil. Di saat beliau kalah, beliau menyudutkan orang lain. Iya. Beliau menyalahkan tim. Iya, beliau menyalahkan tokoh masyarakat, beliau menyalahkan macam-macam. Itu barangkali. Nah, Zulkifli Dharma tidak pernah seperti itu. Sehingga sekalipun kalah, kita hormati pendukung yang menang, kita tegur, kita macam-macam lah sehingga kasih support. Mereka simpati. Iya. Mereka timbul simpatinya kepada kita sih. Bahkan dari alat peraga kampanye. Zulkifli Dharma yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi hari ini, stikernya nggak punya. Balihonya mungkin boleh dihitung jari. Kartu nama tidak bikin. Hanya memang dan kita yakin pemilih masyarakat Tanah Datar. Iya. Yang rasional. Iya. Yang rasional pemikirannya barangkali mungkin akan lebih mendahulukan Zulkifli Dharma dibandingkan politisi lain. Yang kita maksud politisi lain, orang bukan Tanah Datar. Orang bukan Tanah Datar datang kampanye ke Tanah Datar, sepanjang mereka rasional cara berpikirnya, barangkali mereka tidak terpilih. Mereka tidak akan yakin dengan janji-janji dari politisi lain dibandingkan Zulkifli Dharma. Iya. Nah, itu pemikiran kita.
Jadi kita coba-coba persentasekan. Mm-mm. Nah, kita persentasekan pegawainya sekian, guru-gurunya sekian, Sekian, kampung kita sekian, sekian yang masyarakatnya. berpikiran jernih. Iya. Yang berpikiran jernih ini menurut hemat kita, ini cukup sih modal kita untuk mengantarkan kita ke DPRD Provinsi Nah, Sumatera iya. Barat. Nah, pemikiran apa? Pandangan-pandangan Pandangan positif tadi. yang Iya, demikian. iya. Nah, itu aja yang kita lakukan. Nah, kemudian Pak, itu bagaimana sih DPRD itu mendukung dalam peningkatan pendidikan, terutama di SMK ini di Sumatera Barat gitu Pak? Oke, baik. Ini kan aturan, bukan hanya SMK, sekolah menengah atas. Kalau kita merujuk ke aturan, ini kan kewenangannya di Provinsi Sumatera Barat ya. Jadi oleh karena itu, di samping seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Nah, ya. dari berbagai kabupaten dan kota, Ya. apalagi Zulkifli Dharma, termasuk Zulkifli Dharma, ini reses nggak reses di SMK. Ada ataupun nggak adanya podcast hari, ketemu atau enggaknya dengan kepala sekolah dan guru-guru. Ini sudah menjadi tanggung jawab moral. Iya. Bagi seorang Zulkifli Dharma. Nah, iya. Untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Tanah Datar, termasuk SMK yang kita bangun. Iya. Karena sebelumnya juga selalu kita sampaikan, kita tidak bicara si periode berikutnya. Zulkifli Dharma tidak pernah bicara periode berikutnya. Iya. Kalau politisi lain, caleg lain, anggota dewan yang lain, beliau hari ini sudah pikirkan untuk ke depan, iya. Sehingga dibikin komitmen, dibikin janji macam-macam. Kalau Zulkifli Dharma enggak, ini adalah panggilan jiwa, ini adalah panggilan moral, ini adalah tanggung jawab kita. Ada kesempatan selaku anggota DPR. Iya. Oleh karena itu Zulkifli Dharma akan jauh lebih konsen dan fokus hanya di Kabupaten Tanah Datar. Kalau idealnya kan banyak nih, ada Padang Panjang, ada Sijunjung, Lunto. Iya. Nah, kalau itu kita lakukan, tidak akan ada bekalnya, tidak akan ada artinya kalau seluruhnya kita bagi sedikit. Iya. Jadi oleh karena itu mungkin seorang Zulkifli Dharma akan jauh lebih lebih fokus dan konsen di Kabupaten Tanah Datar. Ya. Nah, ini kan dibandingkan juga dengan keberadaan daerah. Keberadaan daerah, kultur masyarakat. Iya. Keterbatasan dan potensi daerah. Ya. Tadi kita sampaikan kalau investasi kita yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah berkurang. Tidak akan pernah, mungkin satu-satunya bangunlah. Iya. Bangunlah intelektualitas, bangunlah emosional, bangunlah spiritual. Iya. Itu mungkin kalau Tanah Datar konsen seperti itu, daerah ini akan terang. Iya. Daerah ini akan percaya. Iya. Masyarakatnya akan maju, masyarakatnya akan sejahtera. Itu mungkin yang perlu perspektif demikian disamakan oleh pejabat-pejabat yang ada, termasuk lebih ditingkatkan lagi ya Pak ya. Nah, apalagi kalau ada kita di DPR RI, ada di provinsi. Ini harus sama perspektif. Iya, harus sama perspektif. Iya. Semuanya berjuang dengan cara masing-masing. Tetapi dengan satu tujuan untuk memajukan daerah kita ya. Nah, kemudian apa sih harapan Bapak untuk generasi penerus ke depannya itu, Pak? Baik. Harapan dari Bapak apa? Harapan buat generasi ke depan, kalaulah bekal dari kecerdasan yang kita sampaikan tadi jadi modal, mungkin ini dikolaborasikan dengan kecanggihan teknologi. Kecanggihan, iya Pak. Jadi kita sampaikan nanti
dari berjalannya waktu, mau tidak mau semuanya sudah bertransformasi ke Iya, digital. digital. Apalagi AI sekarang kan, Pak. Udah. Iya. Udah berlangsung, mungkin nggak tahu lagi akan muncul lagi yang baru Iya. akan muncul lagi yang baru, Inovasi baru, ya. Nah, karena bagi generasi muda Tanah Datar dan khusus SMK, sadarilah bahwa kompetitor hari ini itu sangat kompetitif. Iya. Sangat kompetitif, baik sesama tamatan maupun untuk mencari lapangan Pekerjaan ya. Tidak ada salah SMK yang memahami, yang jauh lebih mendalami, yang telah memiliki keterampilan khusus. Iya. Tidak ada salahnya saat ini untuk berpikir membuka lapangan pekerjaan. Berpikir untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu sangat dibutuhkan hari ini karena kalau kita lihat, dan bukan di Tanah Datar, secara nasional pun demikian, pertumbuhan angkatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja tidak berbanding sama sekali sih dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Lulusan. Iya, tidak sebanding. Iya. Tanpa kita sadari, ini kecanggihan teknologi itu sudah mengurangi peranan kita. Iya. Nah, inilah yang perlu bagi anak-anak kita kalau bisa manfaatkan digital sekarang seperti jadi konten kreator mungkinnya. Iya, benar. Iya. Kan banyak media seperti TikTok, Instagram atau sebagainya. Ya kan, Pak? Itu kan bisa dimanfaatkan. Iya. Ya, kadang-kadang kan kalau tidak dibekali, kalau generasi tidak hati-hati, kalau kita tadi kan sepakat untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai sarana untuk pendukung keberhasilan. Iya. Kan itu sepakat dong, kita sepakat. Namun tidak tertutup kemungkinan kalau tidak dibekali dengan ilmu, ini kan tidak tertutup kemungkinan kita digulung oleh kemajuan teknologi itu sendiri. Nah, ini yang harus kita waspadai harus antisipasi gitu. Nah, kemudian sekarang ini kan ada generasi muda nanti yang akan terjun ke dunia politisi tentunya ya, Pak ya. Apa sih pesan khusus Bapak untuk generasi muda yang akan terjun nih ke dunia politisi gitu, Pak? Oke, menarik. Pesan terhadap generasi muda yang punya niat atau menjadikan pilihan hidupnya, pilihan karirnya sebagai politisi ya. Politisi baik tingkat nasional, provinsi, termasuk politisi lokal. Kita harus menyadari sih, apa sih yang harus kita sadari? Masa depan politisi, karir politisi, tingkat keterpilihan politisi, ini yang menentukan hari ini adalah rakyat. Iya. Rakyat yang berdaulat terhadap karir si politisi ini. Oleh karena itu, para generasi muda yang punya minat dan punya cita-cita untuk sebagai politisi harus santun. Iya. Harus santun, harus berbudi pekerti, ramah, jujur. Ini tidak bisa enggak. Ramah. Kemudian kata-kata yang diucapkan. Nah, kata-kata yang di dalam bikin pernyataan, dalam berstatement, nah sesuaikan dengan kultur dan karakteristik. Nah, di tempat kita berdomisili. Katakanlah kecamatan, nagari, jorong. Nah, banyak-banyaklah berkomunikasi ataupun bergaul. Kadang kan ada juga si generasi muda hari ini, mereka kadang kan cuek gitu. Iya, kebanyakan ya Pak ya. Mereka cuek dan terjebak di hal-hal yang tidak menguntungkan. Iya. Dan itu merugikan gitu.
merugikan. Cuman ada yang tidak sadar akan hal itu. Ada sadar akan hal itu. Sementara tanpa kita sadari, publik tadi, masyarakat tadi, mereka melakukan penilaian. Kita tidak sadar. Kita tidak sadar. Mereka melakukan penilaian terhadap kita. Nah, di saat kita ingin kita sudah jadi politisi. Kan ada saatnya kita jadi calon. Iya. Di saat kita calon, penilaian mereka tadi mereka keluarkan. Nah, iya. Nah, ini yang perlu kita jaga. Gitu. Iya. Kita jaga. Jadi kalau konsepnya sederhana. Gitu. Bapak konsepnya sederhana, berangkat dari titik terendah. Titik terendah ya. Apa sih konsep sederhana? Di Nagari contoh. Iya. Di kampung halaman. Orang pesta kita ada. Kalau ada gotong royong kita membersamai. Hadir. Kita bantu. Ada orang kematian kita juga datang. Iya. Nah, kalau dari hal kecil seperti itu ya Pak ya. Nah, itu bakal tumbuh. Iya. Bakal tumbuh. Tanpa disadari kita juga dinilai. Ya, dinilai. Iya. Dinilai. Apa yang pernah Pak sampaikan? Pak sampaikan kalau di universitas. Iya. Kalau di perguruan tinggi, Bapak sederhana aja kan ilmu sosial politik. Sosial politik ya. Ilmu sosial politik. Kalau kita maknai, ada sosial di sana. Itu Bapak Bapak lah sosial aja terus. Iya, sekarang sosial sih. aja ya. Kalau selaku generasi muda, bikin gerakan-gerakan sosial aja. Iya. Di balik gerakan sosial itu ada janji. Iya. Ada manfaatnya secara politik yang akan kita nikmati. Tapi kalau kita politik dahulunya itu banyak yang gagal sih. Gagal. Banyak orang ada mungkin udah S2, S3, banyak sekolahnya udah banyak sih. Tapi politik mereka lebih dahulu. Jauh lebih dahulu kan daripada berarti sosial. Materinya kebalik itu. Iya. Nah, kebalik. Jadi banyak yang gagal seperti itu. Iya. Jadi politiknya tidak usah lah dipikir, sosial aja lah terus. Dan politik itu muncul sendirinya. Nah, kalau kita generasi muda, aktivitas sosialnya sudah banyak, tanpa ada waktunya nanti politik itu akan datang. Iya. Akan datang. Barangkali demikian. Yang awal sekali memang sosial dulu ya Pak, baru nanti diiringi dengan politik. Muncul sendiri. Iya. Tidak perlu kita sampaikan, masyarakat yang menginginkan kita. Nah, mereka yang akan salurkan, mereka yang akan mendorong kita untuk betul-betul masuk betul kepada sistem dari politik itu sendiri. Nah, barangkali demikian. Iya Pak. Nah, oke Pak, dan juga Sobat Skansa di luar sana dimanapun berada, tak terasa sudah sampai di penghujung acara kita, yaitu kita bincang-bincang tadi dengan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Haji Zuldafri Dharma SH, yang telah memberikan motivasi mulai dari perjalanan hidup beliau sehingga bisa sampai sekarang ini, yang bisa kita jadikan motivasi maupun teladan itu bagi Sobat Skansa dan juga generasi muda untuk penerus bangsa ini. Oke, tak terasa obrolan kita sudah dari tadi. Itu jangan lupa untuk mengikuti channel YouTube kita, yaitu Podcast OAC, obrolan asik bersama siswa SMK. Oke, saya selaku pemandu acara maupun host, itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.